Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngulik kopi. Kita akan buat V60, espresso, cafe latte hot, cappuccino, non kopi, terus juga sama minuman mocktail. Oke, kita langsung ke saja. Kali ini kita akan membuat V60 atau minuman dengan peralatan yang berasal dari Jepang, dimana kita akan membutuhkan yaitu kertas filter. Nah, kertas filter ini kita lipat kayak gini. Nah, dan juga alat V60. Nah, ini alat ini kenapa disebut V60? Karena dia bentuknya V dan juga muter 60 derajat. Oke, kertasnya itu dimasukin di dalam alat V60 nya. Lalu kita nanti memakai kopi Arabica yang berasal dari Pagar Alam. Nah, jadi kita nanti memakai resep 1:14. Apa itu 1:14? Maksudnya 1 gram kopi berbanding 14 mili air. Jadi dikaliin aja. Kalau kita pakai 14 gram kopi, jadi airnya dikaliin 14, jadi totalnya 196. Tapi ini kita tambah 4 mili, jadi kita pasin jadi 200 mili biar lebih soft. Oke. Nah, ini kita pakai Arabica Pagar Alam natural proses yang di roasting like 2. Oke, kita timbang dulu 14 gram. Sudah kita timbang. Kopinya ini wajib ditutup ya. Kemudian kita giling. Oh ya, sebelum kita giling jangan lupa kita flushing dulu. Ini maksudnya kita cuci dulu bekas-bekas kopi yang sebelumnya kita pakai di grinder. Kita kan nggak tahu nih kopi itu bekas kopi robusta atau bekas kopi blend. Nah, jadi lebih mastiin kita flushing dulu memakai kopi yang kita akan pakai. Oke, lanjut kita giling kopinya. Ini nanti kita giling itu di size medium ya. Oke, kopi ini udah siap. Nah, ini kita pastiin size-nya benar. Sudah. Nah, ini juga wajib kita tutup ya. Oke, kita taruh peralatannya di atas timbangan digital. Nah, ini suhu yang kita pakai yaitu suhu 89 derajat. Dimana suhu ini adalah resep untuk kami membuat V60 agar menjadi balance dan semakin sweet ya. Hal yang pertama kita lakuin yaitu mencuci atau membasahi kertas filter agar tidak terasa rasa kertasnya, dan juga mencuci server yang ada di bawah ini nih. Nah, air cucian ini kita buang. Oke, lanjut kopi yang udah kita giling kita taruh di atas alat V60 nya. Oke, kemudian kita ratain. Sudah kita ratain, kita pastiin 0 semua timernya dan juga timbangannya. Oke, langsung kita tuangan pertama. Nah, tuangan pertama ini yaitu kurang lebih 40 mili dan timernya 40 detik. Di tuangan pertama itu akan membuang karbon dioksida terhadap kopi. Jadi kopi yang fresh itu terlihat ya bahwasannya ada yang namanya itu busa-busa
di atas kopinya. Dan untuk penuangan itu bisa cepet, ada yang lambat, ada yang medium. Nah, kita medium aja ya. Kalau semakin cepat penuangan, dia bakal semakin soft. Kalau dia semakin lama, penuangannya semakin strong. Oke. Lanjut lagi, itu tuangan kedua. Nah, tuangan kedua ini kita bisa lihat kopi akan mengeluarkan cita rasanya, dan juga kita lihat itu masih banyak karbon dioksida, di mana gelembung atau busa-busa kopi itu keluar semua itu. Nah, tuangan kedua ini yaitu 120 ml dan juga timernya 1 menit 20 detik. Oke, lanjut untuk tuangan ketiga yaitu 200 ml dan timernya kita tunggu sampai 2 menit 20 detik kurang lebih. Nah, dimana tuangan ketiga ini kopi akan menjadi kompleks dan balance. Teruntuk V60 ini memang rekomen untuk orang-orang yang ingin mencoba kopi dengan jenis Arabica. Nah, kalau ada dari teman-teman mau nyobain atau mau ngerasain Arabica, itu lebih cocok ke V60 ini. Dan ada muncul pertanyaan, apakah boleh Robusta memakai alat V60? Ya pastinya boleh dong. V60 itu alatnya, jadi kalau kopi itu jenisnya mau Robusta, mau Liberica, mau Excelsa, itu bebas, boleh memakai alat V60. Nah, sembari nunggu ini kita lanjut nyiapin gelas. Nah, gelasnya ini wajib kita passing ya, dikarenakan pada saat kita nanti numpahin kopi ke gelasnya, biar suhu terhadap gelas itu netral terhadap suhu kopi. Oke. Kopi yang udah terfilter tadi kita buang, air flashing ini wajib dibuang, lalu kita masukin ke gelas. Oke, V60 udah siap disajikan. Oke, kita lanjut membuat Vietnam Drip. Nah, ini alat Vietnam Drip yang pastinya asalnya dari Vietnam. Oke, alat Vietnam Drip ini itu pasangannya yaitu gelas biasa. Nah, biasanya disajikan kalau di Indonesia itu disajikan sama susu kental manis atau SKM. Nah, ini kita memakai kopi Robusta. Untuk Vietnam Drip memang direkomendasikan memakai Robusta dikarenakan nanti bakal di mix sama SKM tadi. Nah, ini kita memakai resep 13 gram kopi dan airnya 190 ml. Oke, kita timbang dulu kopinya. Oke, cukup. Kemudian balik lagi kita tutup. Lalu kopi ini kita giling. Untuk suhu air yang kita pakai di Vietnam Drip itu kami memakai suhu 90 sampai 95 derajat. Nah, ini kopi udah kita giling ya. Ini green size-nya atau penggilingannya itu di medium. Untuk suhunya kita memakai suhu 90 sampai 95 derajat ya. Kemudian saya memakai SKM 35 ml. Sesudah kita masukin SKM-nya, kita taruh alat Vietnam di atas gelas dan kita buka alat penyaringnya, kita masukin kopi yang udah digiling tadi, lalu kita ratain, kita masukin lagi penyaringnya, kemudian kita masukkan air
dengan suhu 90 sampai 95 derajat sampai ke 190 mili. Nah, ini nggak usah pakai timer ya, langsung aja. Oke, jangan lupa ditutup dan selesai. Inilah satu cangkir Vietnam drip. Oke, lanjut kita akan membuat espresso double shot menggunakan mesin espresso. Nah, ini kami memakai kopi blend. Nah, ini kita memakai grinder dengan size fine kalau untuk espresso ya. Jadi fine itu paling halus. Nah, kita memakai takaran 19 gram. Jadi macam-macam ya. Kalau untuk double shot ini ada yang 18 gram, ada yang 19 gram, ada yang 20 gram, bahkan 22 gram. Kenapa? Karena kadang tergantung volume dari gelasnya. Kalau volume dari gelas kami itu nggak terlalu besar, jadi kita pakai hanya 19 gram. Oke, kita pastiin takarannya 19 gram. Oke, cukup. Kita ratakan. Udah kita ratain, kita tamping. Oke, tamping ini wajib rata ya, agar maksimal hasil espressonya. Oke, tamping cukup sekali. Kalau udah rata, kita ratain atau kita bersihin di atasnya, lalu kita masukin di mesin espresso. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan mesin espresso, ini wajib di flushing juga dulu ya di awal ya. Oke, udah. Kita taruh gelas dan timbangan di bawahnya. Nah, nanti endingnya itu 60 mili dan timernya 30 sampai 40 detik. Nah, jadi kalau yang one shot itu timernya di 20 sampai 25. Terus untuk ending dari volume airnya yaitu 25 sampai 30 mili. Itu one shot espresso. Kalau yang ini double ya. Oke, ini sudah kita matikan dan terlihat kalau espresso itu baik itu dari kremanya sangat tebal. Nah, krema itu yang kekuningan emas itu ya di atasnya itu. Nah, jangan lupa di flushing lagi karena kan takutnya nanti ada kopi-kopi yang nyangkut. Udah kita flushing, kemudian kita buang kopinya di knock box. Oke, kita lap sampai serbuk-serbuk kopinya bersih. Lanjut kita akan membuat cafe latte dan cappuccino. Jadi perbedaan dari cafe latte dan cappuccino itu hanya di foam. Jadi tingkat foam cappuccino lebih tebal daripada cafe latte. Sebenarnya ada yang paling tipis yaitu flat white. Jadi susunannya itu yaitu flat white, cafe latte, cappuccino gitu. Nah, ini kita buat espresso dulu. Double shot. Terlihat di sini espressonya udah tebal kremanya, udah sangat bagus kremanya. Oke, ini sudah. Kemudian kita langsung steam susu. Jadi kita wajib memakai fresh milk ya, atau susu yang memang khusus untuk membuat latte art. Ini kita memakai brand Indomilk. Di Indomilk ini ada juga yang khusus untuk cafe latte atau cappuccino. Oke. Nah, steam one-nya ini kita wajib flushing juga. Kemudian kita steam susunya. Oke. Jadi apabila steam one-nya dimasukin ke dalam itu memanaskan, kalau dia ke atas itu membuat foam.
Ini kita buat foam susu dulu. Sekiranya udah cukup foamnya, kita matiin. Oke, udah cukup. Ini kita bersihin. Udah kita bersihin, kita plus lagi. Oke, kita ratain. Jangan sampai ada busa-busa terhadap susunya. Kalau ada busa-busa itu bakal nganggu pada saat artnya ya. Nah, ini pattern swannya udah jadi ya, lumayan ya. Untuk cafe latte nya itu udah selesai, kita lanjut membuat cappuccino. Oke, kita lanjut membuat cappuccino. Ingat poinnya, cappuccino itu foamnya tebal. Jadi cappuccino ini terbagi menjadi dua, ada cappuccino Itali dan cappuccino Amerika. Teman-teman kalau biasanya lihat cappuccino yang dikasih coklat atasnya itu cappuccino Amerika, tetapi kalau ada cappuccino yang tebal foamnya tapi masih berbentuk itu cappuccino Itali. Nah, di sini balik lagi kita bersihin stimonnya. Kita flash kembali. Oke, udah kita flash, baru kita ratain lagi, barulah kita gambar. Kita coba gambar tulip ya. Nah, walaupun foamnya tebal itu masih berbentuk ya, berarti kita memakai cappuccino Itali. Baik, kita lanjut membuat ice coffee cafe latte. Nah, tadi kita udah stok espresso, itu lumayan enak kalau udah ada stok espresso. Tetapi kalau memang ingin fresh espressonya, itu lebih baik jangan di stok ya kawan. Jadi cafe latte ice itu gampang kawan-kawan, hanya menambahkan es batu, ditambahkan susu fresh milk. Nah, ini sesuai dengan resep kalian masing-masing kawan-kawan ya. Kalau kami biasanya memakai resep 160 ml susu. Nah, espressonya pastinya 30 ml. Oke, cukup. Udah jadi teman-teman. Inilah ice coffee cafe latte. Nah, kali ini kita buatin es kopi gula aren. Nah, es kopi gula aren ini paling viral ya di Indonesia. Kalau kita nongkrong pasti ada tuh biasanya es kopi gula aren. Nah, ini gula arennya kita pakai kurang lebih 20 ml. Ditambahin fresh milk. Udah ditambahin fresh milk, kita langsung masukin aja es batu. Udah, es batunya udah siap, langsung kita masukin espressonya 30 ml. Nah, udah sesimpel itu aja kawan. Kalau udah bisa membuat espresso dengan baik dan benar, insya Allah yang lainnya bakal gampang ya. Kalau memang saya pribadi suka manis, jadi boleh kita tambahin 4-5 ml. Oke, jadi deh es kopi gula aren. Oke, lanjut kita buat non kopi. Nah, jadi kita membuat matcha latte. Ini kan lumayan banyak ya peminatnya matcha latte ini. Jadi dia itu semacam powder. Kita masukin aja matcha latte-nya.
kurang lebih kita masukin 20 gram ya. Tapi kalau pengen strong banget macanya itu boleh ditambahin 10 gram lagi jadi 30 gram. Oke. Nah, ini kita larutin aja pakai air hangat. Nah, untuk suhu air hangat untuk melarutkan powder itu biasanya dipakai di atas 70 derajat ya teman-teman. Nah, untuk nyairinnya bisa 1:1 atau 1:2 bisa teman-teman. Oke, kita aduk rata. Nah, biasanya kalau matcha ini ada alat memang khusus untuk larutin matcha ya teman-teman. Kita ini belum ada, jadi kita pakai sendok aja ya. Nah, boleh teman-teman kalau mau di shake itu lebih bagus sih sebenarnya. Udah di shake lalu disaring itu lebih larut matchanya. Tambahin SKM atau susu kental manis sebanyak 30 ml ya teman-teman. Udah, kalau udah tambah SKM kita langsung tambahin UHT atau susu fresh milk. Kita aduk rata. Sesudah rata lalu kita masukin es batu. Nah, matchanya kalau udah ditambah es batu udah selesai. Ini siap disajikan ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan buat simple mocktail atau minuman mocktail. Kalau koktail itu minuman basisnya alkohol, kalau mocktail biasanya itu minuman segar yang berbasis buah-buahan ya teman-teman. Nah, jadi kita memakai soda. Nah, untuk buah-buahannya alternatifnya mau ngurangin kos itu bisa kita pakai sirup aja ya teman-teman. Di sini kita memakai sirup Delifru dengan flavor raspberry. Raspberry ini kita pakai kurang lebih 10 ml. Kemudian kita mix lagi Blue Legend secukupnya 5 ml aja ya kurang lebih. Lanjut ditambah peach. Itu kalau memang pengen rasanya naik peachnya bisa dibanyakin sedikit. Oke. Kalau udah kita langsung masukin es batu. Kemudian kita shake ya. Oke, sesudah kita shake, kita masukin gelas. Nah, udah tinggal masukin keseluruhannya. Kalau ingin bagus, boleh ditambahin garnish, contoh buah-buahan segar atau lemon kering. Oke, selesai. Thank you teman-teman.